Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ain. Pada hari ini kita masih belajar tema 5 subtema 1. Saat ini khusus kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan, life cycle of animal. Okay student, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan penggisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Pembelajaran kali ini tujuannya peserta didik mampu membedakan daur hidup beberapa jenis hewan yang berbeda secara tepat. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa hewan merupakan salah satu komponen ekosistem. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup hewan ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan seekor hewan disebut daur hidup. Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya terbagi atas daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan dengan metamorfosis merupakan daur hidup sekelompok hewan yang terlahir dalam bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, jangkrik, dan capung. Sekarang kita bahas dulu ya tentang metamorfosis sempurna. Bentuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna saat lahir sangat berbeda dengan induknya. Hewan ini mengalami beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan induknya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Siklus hidup kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Butterfly life cycle. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Telur menetas menjadi ulat atau larva. Selama hidupnya, ulat makan daun yang sangat banyak. Setelah itu berubah menjadi kepompong dan berpuasa, tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Tahap kepompong sekitar 10-15 hari. Setelah berpuasa, ia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Masya Allah. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna lainnya adalah katak. Kita lihat daur hidup katak, frog life cycle. Katak dewasa bertelur dalam jumlah yang sangat banyak, namun tidak semuanya menetas. Telur katak akan menetas menjadi kecebong, kemudian kecebong tumbuh menjadi kecebong berkaki, kemudian ia akan tumbuh menjadi katak muda yang masih berekor. Berikutnya berubah menjadi katak dewasa. Pada fase kecebong, ia bernafas menggunakan insang dan setelah berubah menjadi katak muda, ia mulai bernafas menggunakan paru-paru.
sekarang kita bahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Nah, metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang tidak terlalu berbeda dengan induknya pada setiap perkembangan. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Nah, kita lihat ya. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, grasshopper. Kita lihat daur hidup belalang, grasshopper life cycle. Belalang bertelur, kemudian telurnya itu akan menetas menjadi nimfa, dan pada akhirnya nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa. Contoh hewan lainnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa. Kita lihat daur hidupnya ya. Daur hidup kecoa, cockroach life cycle. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, kemudian menetas menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa yang mengalami beberapa kali pergantian kulit yang disebut ekdisis sebelum menjadi kecoa dewasa. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi daur hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Hidup kucing, life cycle of cat. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kucing dewasa akan melahirkan seekor anak kucing, kemudian anak kucing berkembang atau tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Contoh lainnya yaitu ayam. Kita lihat daur hidup ayam, chicken life cycle. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Telur ayam dierami oleh induk sekitar kurang lebih 21 hari. Kemudian akan menetas, tumbuh menjadi anak ayam dan pada akhirnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Semoga kalian semua sudah paham ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan seekor hewan disebut daur hidup. Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya terbagi menjadi daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis terbagi lagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau sudah paham, saatnya kalian mengerjakan latihannya ya. 1. Tuliskan dan gambarkan urutan daur hidup kupu-kupu. 2. Tuliskan dan gambarkan daur hidup seekor belalang. 3. Jelaskan mengapa capung digolongkan pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, tuliskan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan yang kelima, tuliskan perbedaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Alhamdulillah, we have learned many things about animal life cycle. Semoga semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan beragam makhluk hidup di muka bumi ini. Allahu Akbar. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat. Okay student, you are the one and only, so do your best always. Thank you for your attention. Keep spirit. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.